Bayang gak lo kalau lo dipelet sama tante lo sendiri? Wah gila sih. Enggak sih, gila. Gak masuk akal kan? Itu hancur banget sih. Nah ternyata ada kejadian yang terjadi di daerah Jawa Timur. Itu sekitar tahun 2000-an awal lah. Ada seorang ibu, sebut aja namanya Julia. Julia ini seorang janda, punya 3 anak laki-laki. Namanya Ari, Andi, dan Adit. Cerita yang mau gue ceritain ini cerita tentang Adit yang dipelet sama tantenya sendiri itu. Julia ini nikah muda, jadi anak-anaknya tuh udah cukup gede lah sekarang. Dan jarak mereka tuh gak terpaut jauh. Anak yang paling bungsu, si Adit yang tadi gue bilang, itu tuh udah kuliah dan bisa dibilang yang paling ganteng lah di antara abang-abangnya. Singkat cerita, Julia itu nikah sama cowok duda namanya Roy. Akhirnya mereka semua pindah lah, tinggal satu rumah bareng sama bapak tirinya si Roy ini. Si Roy, bapak tirinya Adit, punya adik perempuan. Nah adiknya ini namanya Santi. Si tante Santi ini bisa dibilang kayak perawan tua lah, dan belum nikah-nikah. Jadi kayak si tante Santi ini kita nggak tahu lah kenapa dia belum nikah, entah dia pikir atau gimana. Tapi harusnya di umur yang hampir 40 tahun ya harusnya sudah nikah ya, cewek ya. Pada umumnya gitu sih. Pada umumnya kan. Dan bisa dibilang Santi ini mukanya nggak cakep, be aja gitu. Karena si Santi ini deket banget sama abangnya si Roy, ya sering lah akhirnya dia main ke rumah Roy. Kan sekarang juga Roy udah punya istri, punya anak kan. Jadi pas dia nyamperin ke rumah Roy ini, ya pasti ketemulah sama Julia dan anak-anaknya. Ya. Sampai suatu hari pas Adit lagi nggak ada kuliah dan di rumah aja, si tante Santi ini nyamperin lah nih ke rumah si Roy. Karena ngeliat Adit ini ganteng, tinggi, ternyata tante Santi ini lama-lama naksir sama Adit. Ya padahal kan itu anak sambungnya abang sendiri kan. Benar. Iya. Tante Santi makin sering lah tuh main ke rumahnya dan selalu cari kesempatan buat ngobrol sama si Adit ini. Di situ Adit tuh cuman being nice aja lah ke tante tirinya, karena kan ya dia mikir ya udah anggap tante sendiri ini kan. Ya sopan-sopan respect aja lah. Tapi lama-lama Roy tuh ngerasa kayak ada yang aneh nih. Tapi lama-lama si Roy ngerasa ada yang aneh nih sama adiknya. Karena kok tiap selalu datang ke rumah nanyanya kok Adit mulu, si anak tirinya terus. Akhirnya Roy ngajak ngobrolan nih sama adiknya si Santi nih berdua doang. Ditanya tuh ke Santi kayak sebenarnya ada apa. Barulah Santi ngobrol, ngaku nih ke abangnya ke Roy. Si Santi bilang ke Roy kalau ternyata Santi tuh naksir sama anak bungsunya yaitu Adit. Kaget lah Roy di situ. Tapi Santi tuh bener-bener bilang dan ngeyakinin Roy kalau dia tuh beneran naksir dan suka banget sama Adit, Santi mohon-mohon ke Roy dengan alasan ya, masa tega banget lihat adiknya udah perawan tua, nggak laku-laku, apalagi sekarang dia suka sama yang deket banget nih sama si Adit kan. Minta dibantuin gitu maksudnya. Iya. Oh. Nah akhirnya ibalah si Roy kayak di satu sisi kasihan lah sama adiknya sendiri. Tapi si Roy bilang lah bener-bener objektif kalau ya nggak mungkin lo bisa ngambil hatinya Adit. Mana mau Adit sama lo kan udah tua juga dan lo tuh adik gua. Oke. Dan di situ akhirnya Santi bilang Nat, ternyata Santi tuh udah punya rencana sendiri buat narik hatinya si Adit, yaitu dengan cara ngasih pelet. Aduh. Santi cerita kalau dia tuh udah sempat ke dukun buat minta aji-ajian pelet itu. Yang gak disangka-sangka ternyata si Roy itu mendukung rencana Santi dan nge-support apa yang dilakuin sama adiknya ini. Jadi secara sadar nih Roy maulah ngebantu rencana adiknya yang dalam tanda kutip ya rada bulus juga ya otaknya. Apa yang Santi minta dilakuin lah sama Roy. Santi tuh bilang lah ke Roy kalau dia itu minta fotonya Adit dan minta Roy buat ngasih minuman kayak semacam jamu yang harus dikasih ke Adit setiap hari. Gak cuman itu, Santi juga bilang kalau dia itu butuh bulu kemaluannya Adit buat jadi salah satu syarat media peletnya itu. Anjir, gimana tuh ngambilnya? Nah ini gue ceritain nanti. Jadi intinya kayak pelet yang dipakai sama Santi itu gak cuma satu Nat. Ada 3 jenis pelet. Akhirnya diam-diam Roy tuh ngambil lah fotonya Adit di kamar Adit pas Adit lagi gak di rumah. Dikasih lah nih fotonya Adit ke adiknya Santi. Dibaca langsung tuh mantranya. Ini singkatnya Nat, mantranya kayak gini nih. Bismillahi ngawiti niat ingsun badhe nguwun pamujine lanang siji sinta gadang-gadang dadi pangasih ingsun. Sarene kelingan ingsun mangane kemutan ingsun mugiken saaken ben tresno ian manut niat ingsun kanggo kang mas titik-titik disebutlah nama Adit ini, nama panjangnya. Oke. Itu sebenarnya masih panjang lah, tapi segitu aja tuh mantranya ya yang gue bacain. Oke. Santi itu tuh ngebaca mantra yang tadi gue bilang itu tuh sebanyak 7 kali sambil ngeliatin fotonya Adit aja dan gak kedip sama sekali Nat, selama proses pembacaan itu. Selain itu mulai besokannya
si Adit tuh dikasih minuman mulu lah, kayak semacam jamu sama Roy sama bokapnya. Si Roy sih bilang alasannya buat kesehatan Adit. Tiap hari dikasih dan dipaksa tuh si Adit buat minum itu. Jamu itu tuh udah dikasih mantra sama Santi, dan jamu itu udah dicampur juga sama air liurnya Santi. Jadi bisa dibilang pelet ini nih pelet yang bagus banget lah buat nyikat hatinya Adit. Dan katanya itu nama peletnya tuh pelet Ajian Joyo Sampurno. Pelet Ajian Joyo Sampurno ini mantranya panjang banget deh, Nat. Tapi intinya si minuman ini, jamu ini udah dibacain mantra sama si Santi. Dan Santi itu selalu ngebaca 7 kali setiap mau ngasih jamu ke Adit. Yang pertama udah dikasih nih foto Adit sama Roy nih. Yang kedua dikasih juga minuman. Dan sekarang tinggal yang terakhir nih, Roy harus ngedapetin bulu kemaluannya Adit. Anjir. Tadi kan lo nanya kan, Bi, gimana caranya Roy ngedapetin bulu kemaluannya si Adit kan? Ya. Nah, si Roy ini bilang ke Adit kalau dulu itu dia selalu ngelakuin ini. Adit tuh harus nyukur bulu kemaluannya biar terhindar dari penyakit. Karena pas usia-usia seumur Adit itu rawan penyakit lah. Nah, Adit dibilang sama Roy gitu bingung, kayak kenapa tiba-tiba gua harus nyukur bulu kemaluan gua kan? Tapi karena dipaksa terus nih sama bokap tirinya sama si Roy, akhirnya Adit nurut tuh buat nyukur bulu kemaluannya. Singkat cerita, bulu kemaluan Adit itu diambil sama Roy dan dikasih ke Santi. Dan Santi tuh ngebawa bulu kemaluan Adit ini ke dukun buat dijampi-jampi. Bulu kemaluannya Adit ini dibakar sama si dukun sambil dibacain mantra. Mantra itu kayak gini.